webinar bersama di siang hari ini. Oleh karena itu, nanti di dalam diskusi pemaparan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan tanya ke saya ya. Saya kurang tahu, bahkan saya juga belajar. Nanti tanya ke narasumber yang ada, supaya memberikan arahan dan solusi buat kita di siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang jaringannya signalnya bagus, selama kita webinar dibuka kameranya supaya ah, bisa mengenal satu dengan yang lainnya ya. Oleh karena itu, selamat datang teman-teman yang ada khususnya di Krayan. Saya tahu jaringan memang sulit, tetapi mereka bisa meluangkan waktu, bahkan di Longlayu juga, di Wana, ya Maluku Utara, di Lauje. Nah, di Jonggon, ya di Pampang, kita berharap supaya semua yang ada di Indonesia Tengah bisa ambil bagian di webinar pada siang hari ini. Ya, kita berharap nanti supaya lewat apa yang disampaikan, kita mendapatkan edukasi juga hal-hal yang baru, bahkan ke depannya seperti apa ya. Untuk memulai ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk kami belajar bersama-sama. Memberkati kami semua yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom ini. Tuhan tolong semua perangkat yang kami gunakan, listrik, bahkan termasuk jaringan yang ada. Tuhan memberkati semuanya supaya tidak ada terkendala. Memberkati hamba Tuhan Pak Hendrik yang akan berbagi, bahkan memaparkan apa menjadi tujuan dari webinar ini untuk kami semua yang hadir di Zoom ini, secara khusus kami yang ada di Divisi Program Indonesia Tengah. Memberkati hambamu dengan segala hikmat marifat surgawi. Kami sungguh bersyukur, memberkati juga teman-teman kami yang sementara akan masuk juga, Tuhan tolong mereka, supaya mereka hadir tepat pada waktunya. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hendrik. Silakan memperkenalkan diri secara singkat, mungkin anak-anak sebagian juga belum kenal ya. Ya, Ya, silakan Pak. ya baik. Terima kasih Pak Yunus. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Senang bisa bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah ya. Saya sendiri sebenarnya di Indonesia bagian timur di Wamena, Papua. Saya Hendrik Legi. Kemudian saya sudah menikah. Istri saya dua anaknya. Ya, Eh, istri saya satu, anaknya yang dua ya. Tidak ada rencana untuk tambah istri, tambah anak bisa gitu. Tapi kalau tambah istri belum ada rencana dan tidak akan ada rencana untuk itu. Ya, hari ini saya bersyukur ya bisa sekali lagi bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di Indonesia bagian tengah. Jadi sebenarnya saya tidak tidak bermaksud untuk mengajar ya, karena semua kita ini guru. Saya hanya kebetulan di posisi yang berbeda saja ya. Saya dipercayakan untuk apa bisa berbagi dan Bapak Ibu bisa apa menjadi pendengar ya. Jadi kita pada prinsipnya pada kesempatan siang hari ini kita hanya berbagi apa yang saya tahu, sedikit dari apa yang saya tahu saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, dan kita akan berdiskusi apabila ada hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan dan saya tidak tahu juga ya. Nanti kita coba sama-sama cari tahu ya. Nah, izin pada sore hari ini, pas siang hari ini, saya ingin kita berefleksi ya. Silakan Bapak Ibu mengklik link yang saya kirimkan di chat room. Silakan Bapak Ibu bisa melihat, ya bisa mengisi mentimeternya dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oh, iya. Bisa diisi? Bapak Ibu bisa silakan klik link yang saya kirimkan di chat room. Banyak ya. Sini ya. Klik. Ada di chat room Zoom. Atau bisa juga scan yang ada di layar Bapak Ibu. Jangan aja pesen.
Salah. Kalau kita tidak pandai bikin tuh. Ini HTTP www. Silakan. Mana caranya nih? Tunggu bahasa Inggris ini. Tadi kan barcode-nya bilangnya tadi Sen Di foto, barcode-nya. Di di scan aja. di scan aja. Iya. Bentar. Oh ya, masa pindah nggak bisa. Coba deh. Susah Di di art-nya scan. kok nggak muncul ya? Di depan. Ini di depan Zoom Bapak Ibu. Oh. Atau Oh ya, bisa sudah. juga klik link yang ada di chat room Zoom. Atau pakai HP Bu Yohana tadi itu bagus Sen. Kan aku nggak bisa wifi nih. Iya. Bu Iya. Oh, Oh, belum ya. Nah ini, Bu. nah ini di Sen. Ini suruh Bu Ya, linknya sini coba HP-nya. Kita scan aja pakai HP Bu Yohana. Scan. Soalnya aku nggak bisa, nggak bagus jaringan HP aku. Scan apa? Ini Scan barcode barcode. nih, tapi kita nggak ada jaringan wifi, percuma aja. Nggak bisa buka lagi nih nanti. Suruh isi. Isi apa? Suruh ngisi ada isian barcode-nya nanti. Apa passwordnya? Atau di Zoom itu Bu. Wifi-nya? Di Wifi-nya. Iya, kami nggak ada Chatroom. password. chat room ada. Di chat room bisa diklik aja linknya yang ada di chat room. Nah, apa LKT Iya, passwordnya apa? Passwordnya. Ini kan dikunci. Diklik LKT itu aja, Pak. LKT 25 Iya, 2025. huruf besar. Apakah bisa Bapak Ibu? Belum ada yang bisa ya. Belum, Pak. Nggak bisa. Ya, ini belum ada yang masuk juga. Tuh langsung masuk ini mar bahasa Inggris ini. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu saya lanjut aja ya. Apa ini enter a word? Ya, baik Bapak Ibu, di siang hari ini saya coba untuk memandu kita terkait dengan akun belajar ID ya. Jadi akun belajar ID ini adalah akun yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi guru ya. Ini ya, dasar hukum dari akun belajar ID ini sebenarnya itu Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 16 ya, tahun 2021 ini tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akses layanan pembelajaran ya. Jadi setiap guru, baik guru dari jenjang PAUD sampai dengan SMA SMK yang sudah terdaftar di Dapodik itu diberikan akun belajar ID dan bukan hanya guru ya, tetapi siswa juga ya. Nanti sebentar kita lihat akan di slide ini ya. Jadi akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran ya. Kemarin saya sudah sempat kirimkan kepada Pak Yunus terkait dengan asesmen awal ya. Nah, di hasil asesmen awal itu Bapak Ibu lebih dari setengah yang ada di wilayah di wilayah Indonesia bagian tengah itu belum punya akun belajar ID ya. Nah, jadi akun belajar ini sebenarnya diberikan oleh kementerian untuk mengakses aplikasi pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan atau platform-platform yang berasal dari Kementerian Pendidikan itu kuncinya atau aksesnya itu harus melalui akun belajar ID ya. Nah, di sini dikatakan akun pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar ID. Jadi akan ada perbedaan antara kepala sekolah dengan guru ya. Kalau misalnya kepala sekolah itu biasanya ada nama, kemudian ada angka, kemudian ada keterangan admin SD atau admin TK atau admin SMP atau admin SMA, kemudian ada belajar ID. Kalau guru itu hanya nama, kemudian ada simbol angka, kemudian guru
TK belajar ID atau guru SD belajar ID. Nah, jadi ini akun yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian, nah ini tadi ya saya sampaikan bahwa sasaran akun belajar ini atau akun pembelajaran ini diberikan untuk peserta didik ya baik jenjang PAUD, SD dan program paket A ya. Kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian ada SMP dan program paket B dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ya. Beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Pendidikan itu menghapus data akun belajar ID dari peserta didik karena banyak akun yang sudah dibuatkan oleh kementerian tetapi tidak bisa bukan tidak bisa dipakai tapi tidak dimanfaatkan oleh peserta didik yang baik jenjang SD sampai dengan SMA SMK ya. Karena akun belajar ini waktu masih zamannya Pak Nadiem Makarim itu ada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan apa namanya pihak ketiga ya sebagai penyedia jasa atau penyedia layanan akun belajar ID dan itu dibayar oleh pemerintah ya. Nah, jadi ini untuk peserta didik. Kemudian ini pendidik para jenjang pendidikan anak usia dini atau KB3 ya. Kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Ini dikhususkan untuk siapa? Untuk tenaga kependidikan yaitu kepala satuan pendidikan, operator ya, operator Dapodik pun dia bisa memperoleh atau bisa mendapatkan akun belajar ID. Nanti sebentar setelah saya menyampaikan paparan ini, bagi Bapak Ibu yang misalnya sudah terdaftar di Dapodik tapi belum memiliki atau belum mendapatkan akun belajar ID, atau misalnya Bapak Ibu sudah punya akun belajar tapi lupa passwordnya, nanti sebentar saya akan tunjukkan untuk sama-sama kita lihat ya bagaimana cara kita mengaktifkan akun belajar kita, kemudian bagaimana caranya kita reset ya. Nah, ini kemudian ada pegawai kementerian, nah ini pegawai pemerintah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, kemudian pengawas sekolah, penilik sekolah, dan pamong belajar ya. Jadi akun pembelajar ini dikhususkan untuk peserta didik, guru, tenaga kependidikan ya, kemudian ada kepala sekolah ya, termasuk operator, pegawai kementerian, kemudian pemerintah daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya ini mengapa akun pembelajar ini dibutuhkan ya dalam bentuk akun Google ya. Jadi tadi saya katakan bahwa Kementerian Pendidikan di zamannya Pak Nadiem Makarim itu mereka ada kerjasama, ada penandatanganan MOU antara Kementerian Pendidikan dengan Google terkait dengan akun belajar ini ya. Jadi akun pembelajar ini aplikasi yang dibuat oleh apa namanya Google ya. Dia kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian dia mengintegrasikan akun belajar ID ini dengan beberapa aplikasi yang lain seperti Canva, kemudian ada Quizzes ya. Itu di kolaborasi antara Google, Kementerian Pendidikan dan penyedia aplikasi yang lain ya. Nah, sini akun pembelajar otomatis mendapat akses ke aplikasi pendukung ya, misalnya Google. Kemudian ada juga tadi saya sampaikan ya, ada juga kayak Bapak Ibu bisa akses akun Canva secara gratis ya, akun Canva yang pro secara gratis. Kemudian ada Bapak Ibu bisa mengakses akun Quizzes ya. Kalau di TK-TK kita kan mungkin belum apa anak-anak belum bisa menggunakan Quizzes ya. Tapi kalau misalnya jenjang SD, SMP dan SMA itu kan kebanyakan kan mereka menggunakan Quizzes ya. Dan kalau di Quizzes itu ketika kita melakukan asesmen pembelajaran ataupun asesmen formatif sumatif menggunakan quizzes itu sangat menolong sekali ya. Karena ini juga saya sudah pernah gunakan di sini di Wamena di sekolah kami itu akan terlihat analisisnya. Jadi siapa dari satu siswa itu dia berapa benar, berapa salah, nomor berapa saja yang dia benar, nomor berapa salah yang salah, kemudian bagaimana tingkat pencapaian dari materi yang disampaikan melalui aplikasi quizzes itu. Nah, sistem Google itu mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun belajar, kemudian Bapak Ibu mau misalnya mengupload apa namanya materi ataupun file-file penting di akun belajar, itu kadang kita tidak bisa berbagi ya, karena itu disetting untuk pendidikan ya. Jadi ada file-file tertentu yang kita kirim di Google Drive kita, ketika kita bagi dia butuh akses terkoneksi langsung dengan Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini yang dimaksud di poin nomor 4 ini ya. Sistem Google itu mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kemudian selain itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya akun belajar berbeda dengan akun Gmail biasa,
khususnya di Google Drive. Kalau di akun Google Drive kita yang Gmail biasa itu kan kapasitas penyimpanan hanya 15 giga ya. Tapi kalau di akun Belajar ID ini kapasitas penyimpanan yang diberikan itu adalah 100 giga. Ya, dulunya itu 150, tapi dikurangi ya, dikurangi menjadi 100 giga. Kemudian akun yang sama dapat digunakan untuk untuk mengakses aplikasi kementerian ya, serta berbagai aplikasi lainnya di luar ekosistem Google ya. Misalnya tadi ya, di luar ekosistem Google itu kan ada Canva, ada apa namanya, Quizzes ya. Jadi itu di luar aplikasi Google kita bisa menggunakan akun Belajar ID. Nah ini ya, ini aplikasi yang dapat diakses dengan akun pembelajaran ya. Kemarin saya waktu asesmen saya lihat ya, ada yang menjawab bahwa akun belajar itu bisa dipakai untuk SIM PKB ya atau info GTK. Jadi Bapak Ibu saya perlu luruskan, akun Belajar ID ini tidak bisa dipakai untuk mengakses info GTK ya atau SIM PKB gitu. SIM PKB itu adalah akun yang khusus dari apa namanya kementerian juga, tetapi bukan menggunakan akun Belajar ID. Kemudian ini ya, ini ada pos elektronik atau email yang tadi saya sampaikan, penyimpanan dan pembagian dokumen itu secara elektronik. Kemudian ada pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik. Kemudian penjadwalan proses pembelajaran ya. Kalau Bapak Ibu yang sementara mengikuti PPG ya, PPG itu biasanya kita masuk ke LMS, ke Learning Management System, itu harus menggunakan akun Belajar ID ya. Tidak boleh menggunakan akun Gmail biasa ya. Nanti akan data kita itu tidak bisa terbaca di kementerian, sehingga ketika kita sedang mengikuti PPG itu wajib kita harus menggunakan akun Belajar ID. Kemudian ini ada pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Kemudian ini ya, bisa mengakses rumah belajar dari Kemdikbud untuk materi pembelajaran. Tapi ini sudah di apa ya, sudah domainnya sudah dipindah ya. Yang ini khusus untuk akses rumah belajar Kementerian Pendidikan itu sudah dipindah domainnya. Nanti sebentar kita akan lihat sama-sama. Nah, daftar lengkap aplikasi pembelajaran nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini di www.belajar.id. Di sini ada beberapa layanan aplikasi yang dipunyai oleh Kementerian Pendidikan yang kita bisa akses, dan aksesnya itu harus menggunakan akun Belajar ID. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, cara akses dan aktivasi akun pembelajar. Ini langkah yang pertama itu adalah Bapak Ibu ketik di Google itu adalah pd.data.kemdikbud.co.id ya. Ini untuk operator satuan pendidikan ya, masuk ke laman pdkemdikbud.co.id. Nah, kemudian nanti di situ kita login. Ketika kita login di pd.datakemdikbud.co.id, kita bisa menggunakan akun operator atau kita bisa menggunakan akun kepala sekolah. Ya, karena kenapa harus operatoran kepala sekolah? Karena operatoran kepala sekolah itu di akun belajar ini dia terbaca atau terbaca oleh sistem itu sebagai admin di satuan pendidikan itu. Misalnya di TK Ceria ya, siapa adminnya? Admin Dapodiknya. Nanti orang yang punya yang operator Dapodik itu dia juga akan mendapatkan akun belajar ID dengan status sebagai admin. Jadi admin di sini selain selain kepala sekolah, admin juga itu bisa berupa operator Dapodik. Kemudian yang ketiga itu adalah kita bisa mendistribusikan akunnya. Operator satuan pendidikan mendistribusikan akun kepada setiap pengguna. Sekali lagi dengan catatan kita bisa mendapatkan akun Belajar ID ini ketika nama kita atau nama Bapak dan Ibu itu sudah terdaftar atau tersinkron di data Dapodik. Nah, kemudian yang keempat ini aktivasi akun pembelajaran ya. Kita bisa langsung login saja ke mail.google.com dan kita menggunakan user, ID dan password yang telah kita dapat itu dari operator ataupun kepala sekolah. Kemudian langkah yang kelima itu kita menyetujui syarat dan ketentuan, di mana di sini pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran dengan cara kita mengganti password kita ya. Nah, ini mekanisme bagaimana kita bisa mengakses atau bisa mengaktifasi akun pembelajaran kita. Nah, ini ya. Kemudian ini ada permintaan dan aktivasi akun pembelajar pemerintah daerah. Ya, ini tugasnya kalau misalnya di kabupaten, ya operator kabupaten juga atau operator dinas kabupaten, dia bisa memperoleh akun ya. Karena itu kan meskipun mereka bukan guru, tetapi mereka yang menangani satuan pendidikan di bawah
kabupaten itu mereka juga wajib untuk punya ini. Saya pikir kita lewati ini ya. Nah, ini keamanan akun pembelajar ya. Ini keamanan akun pembelajar diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, dalam rangka memberi perlindungan terhadap kerahasiaan data. Kemudian ada informasi ataupun ada dokumen aktivitas akun pembelajar. Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Tahun kemarin itu kan tadi saya katakan bahwa tahun kemarin itu Kementerian Pendidikan menghapus apa namanya, kapasitas yang tadinya 150 giga di drive dikurangi menjadi 100 giga. Kenapa dikurangi seperti itu? Karena kedapatan yang ada oknum ataupun ada baik oknum kepala sekolah dan oknum guru itu mengirimkan atau menyimpan file di Google Drive ini dengan menggunakan akun Belajar ID ini. Di situ disimpan ada apa ya, video-video dan ada hal-hal yang dokumen-dokumen yang eh, seharusnya tidak pantas disimpan di situ gitu, sehingga itu dikurangi ya. Jadi ini kerahasiaan data, informasi atau dokumen aktivitas. Jadi ketika Bapak Ibu login di semua platform dengan menggunakan akun Belajar ID, itu user kepala sekolah ya, kepala sekolah dan juga admin atau admin dinas kabupaten itu dia bisa tahu Bapak Ibu ya. Jadi contoh misalnya si guru A dia masuk di aplikasi A misalnya ya, kemudian dia menggunakan akun Belajar ID itu terbaca di akun kepala sekolah ataupun di akun operator dinas ya. Jadi akun belajar ini Bapak Ibu sekali lagi diperuntukkan untuk khusus untuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang menunjang proses pembelajaran dari Bapak dan Ibu ya. Sehingga tadi di sini dikatakan bahwa kerahasiaan data, informasi atau dokumen aktivitas akun pembelajar kita itu terbaca ya. Nah, kemudian di sini kemudahan terjadinya kelalaian dalam penggunaan atau penyalahgunaan data informasi ya, dokumen aktivitas pembelajaran. Nah, Kemendikbud ya ini sekarang sudah berubah ya menjadi Kemdikdasmen ya, melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi poin saya di slide ini bahwa akun Belajar ID kita itu jangan kita gunakan, misalnya kita login ya, Bapak Ibu login ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke platform marketplace yang lain ya menggunakan akun Belajar itu terbaca gitu. Jadi nanti eh, ketika kita masuk di apa namanya di akun kepala sekolah itu akan terbaca riwayat login dari masing-masing akun yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi ini terkait dengan akun belajar. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah sampaikan ketika melakukan asesmen awal itu ya. Di sini saya lihat masih ada beberapa guru yang belum memiliki akun belajar. Nah, mungkin kalau yang belum memiliki akun belajar, Bapak Ibu bisa infokan ya. Saya coba buka akun belajar ID-nya, portal akun belajar. Silakan diketik saja. Bapak Ibu bisa ketik saja belajar ID di Google Chrome. Ya, ini ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini ya. Sudah. Ya, jadi Bapak Ibu ini kalau misalnya Bapak Ibu belum yang sudah terdaftar di Dapodik tetapi belum tahu akun belajarnya atau belum belum dapat akun belajarnya, kita bisa melakukan pencarian di sini. Ya. Kita klik tipe pengguna, cari ini pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian klik cari akun ya. Nah, sini masukkan NPSN sekolah. Mungkin satu orang bisa bantu siapa yang hadir dalam Zoom ini tapi belum dapat akun belajarnya. Ada? Silakan, ibu-ibu guru atau bapak guru yang ingin eh, langsung supaya bisa Ya, dibantu Pak Hendrik. Ya, ada? Coba Pampang, Pak. Ya, NPSN sekolahnya berapa, Bu? 30, 40, 30, 40, 60, 74. 60, 74. Nama dari guru yang bersangkutan? Nah, coba Dorna. Dorna. Gini ya, Ya, betul. nama lengkapnya?
Itu aja. Oh iya, tanggal lahirnya, Bu. 25 Desember. 25 Desember ya. Tahun. Tahun 1970. Ya, ini sudah aktif ya, Bu. Ini akun Oh, belajarnya, Bu sudah ya. Dorna. Ini ya. Oh, gitu cara carinya, Pak ya. Ya, tapi Ibu sudah punya, sudah dapat akun ini. Sudah saya kasih masing-masing sih waktu itu. Apakah sudah diaktifkan tidak aktif itu yang saya tidak tahu tadi. Ini sudah aktif ini, Bu. Ini sudah aktif. Oh. Pak, misalnya ini kita lupa Ya. apa passwordnya itu gimana? Oh, lupa password. Oke. Jadi ini ya tadi ya, seperti tadi ya. Jadi Mm-mm. mekanismenya tadi seperti tadi, Bapak Ibu, kita masuk di Belajar ID, kemudian kita pilih pengguna. Kalau dia sebagai guru, pilih guru, tendik, kemudian Mm-mm. masukkan NPSN sekolah. Setelah NPSN sekolah, nanti muncul nama dari yang bersangkutan. Ya, kita masukkan nama, tanggal lahir. Setelah itu kita klik lakukan pencarian. Nanti muncul seperti begini. Ya, jadi kalau misalnya statusnya sudah aktif atau statusnya belum aktif, itu nanti akan ketahuan di sini, di portal ini. Nah, kalau misalnya ini, katakanlah ini akunnya Bu Dorna yang sudah aktif, tapi beliau lupa password. Nah, kalau Ya. lupa password, kita tinggal klik ini, Bu, reset password di atas. Ini ya, Mm-mm. kita lihat reset password, Mm-mm. kemudian masukkan email yang tadi, yang email ini, Oh, dorna52@gurupaut.belajar.id. Kemudian masukkan lagi tanggal lahirnya. Tanggal berapa tadi, Bu? 25 Desember. 25 Desember ya, Mm-mm. 1970. Ya. 70 Bu ya. Mm-mm. Nah, ini kemudian kita cari akun. Nah, ini. Jadi email yang terdaftar di data Mm-mm. Dapodiknya Ibu Dorna itu adalah ini, PAUD apa ini? Nggak tahu. Ya, ya. Nah, kalau misalnya ini emailnya masih aktif, Bapak Ibu tinggal klik kirim kode ke email pribadi. Nah, Mm-mm. email ini Bapak Ibu dia durasinya itu ketika ketika dikirim kode emailnya di sana, dia 1 kali 24 jam. Jadi misalnya sekarang kita kirim nih, kemudian Ibu Mm-mm. Dornanya tidak gunakan atau tidak langsung mengganti passwordnya, maka Mm-mm. ketika 1 kali 24 jam, itu kita harus reset kembali, reset ulang. Ya, ya. Langkah-langkahnya seperti tadi. Gini, apakah saya bisa kirimkan ke ininya? Nggak usah Pak, orangnya nggak ada. Nggak usah. Oh, oke, oke. Iya, biar tahu aja. Makasih Pak ya. Ya, makasih. Ya, nah ini untuk kalau misalnya kita mau reset password sendiri ya. Misalnya mau sampaikan kepada operator ataupun kepala sekolah, kita sungkan nih, takut atau malu ya. Nah, kita bisa reset sendiri dengan cara yang tadi ya. Bapak Ibu masuk saja sini, belajar ID, kemudian cari tipe pengguna ini sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian klik cari, nanti akan muncul diminta kita memasukkan NPSN sekolah, kemudian nama, tanggal lahir, setelah itu kita cari. Nah, itu kalau kita mau reset secara mandiri ya. Nah, kita bisa juga reset melalui akun kepala sekolah atau akun dari operator Dapodik. Nah, ini ya. Kita bisa masuk sini, klik untuk admin sekolah, diklik ini. Ya, ini ya. Ini kan Jin. Ada keterangan ajukan akun peserta didik dan masuk ke portal admin. Misalnya kita klik masuk ke portal admin. Nah, ini Bapak Ibu nanti dia minta kita memasukkan email dari admin ya. Kalau misalnya itu kepala sekolah bisa menggunakan kepala sekolah. Kalau operator nanti kita menggunakan operator. Nah, ini misalnya saya Pak sebagai kepala sekolah nih. Saya langsung login menggunakan akun kepala sekolah. Nah, ini saya sudah masuk di dalam manajemen akun belajar ya. Kemudian ini Bapak Ibu lihat di sini ada dua tampilannya, ada profil pengguna, kemudian ada data akun belajar ya. Kita bisa lihat klik sini profil pengguna. Ini yang saya ya, yang sebagai admin, saya sebagai admin, sebagai kepala sekolah, yang saya masuk di dalam apa namanya di akun belajar ini. Nah, di sini Bapak Ibu, data akun yang tadi, ini ada dua, ada akun peserta didik, kemudian ini ada akun pendidik dan tenaga kependidikan ya. Kita bisa langsung download yang punya peserta didik ini, ya ini sampai di bawah. Oke, ini sudah. Ya ini ya, kita bisa download di sini. Nah, kalau ini untuk guru, Bapak Ibu tinggal klik aja akun pendidikan, akun pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada keterangan reset password di sebelah kanan di aksi. Ya, contoh misalnya saya mau ambil satu guru yang
dia lupa password nih. Guru A lupa password. Ya, maka saya tinggal klik reset aja ini. Klik reset, nanti di situ dia akan muncul keterangan apakah mau dibuatkan password yang baru ataukah sesuai dengan password yang disarankan oleh akun belajar ini. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya eh, kita mau reset akun dari guru-guru kita ya ini ya. Jadi ini ketika kita reset, klik aja reset. Ya, nanti reset, nanti kita kasih akun tersebut kepada guru yang bersangkutan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu nanti Bapak Ibu bisa langsung reset sendiri. Kalau dulu ya, dulu di tahun lalu, misalnya saya ini masuk di menggunakan akun belajar saya sebagai sebagai admin, itu saya bisa reset satu kabupaten punya gitu. Jadi semua guru yang ada di Kabupaten Jayawijaya misalnya, itu saya bisa reset, tapi menggunakan akun kepala sekolah. Nah sekarang nggak bisa. Sekarang Kementerian Pendidikan hanya memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk bisa mereset akun dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut saja. Ya tidak tidak bisa lagi mereset akun guru dari sekolah lain. Tapi kalau tahun lalu itu masih bisa. Uh, kita bisa reset password dari guru-guru lain ya. Tapi yang sekarang nggak bisa lagi. Nah, ini untuk kepala ini untuk guru. Jadi kalau misalnya kepala sekolah atau operator dapodik bisa mau mereset akun guru, ya bisa melalui cara ini ya. Nah, khusus untuk kepala sekolah, ini misalnya sekarang kepala sekolah nih lupa password nih, ya. Kepala sekolah lupa lupa password. Kemudian mau login lagi, ya maka mekanismenya sama seperti tadi. Kita bisa melakukan reset password secara mandiri, ya. Jadi kita bisa melakukan reset password secara mandiri di tadi di ini ya. Klik aja reset password di sini. Nah, biasanya ketika kita reset password sebagai kepala sekolah atau sebagai admin di sini, kemudian nanti password itu dia kirimkan ke email ataupun ke nomor telepon. Nah, gimana kalau misalnya email yang kita daftarkan di data Dapodik itu adalah email yang sudah tidak aktif? Nah, maka nanti password yang kita reset ini tetap terkirim ke email yang terdaftar di Dapodik itu, yang sudah tidak aktif itu. Nah, untuk bisa menggantinya, ya kita harus ganti di Dapodik. Jadi kalau misalnya ada guru A, emailnya yang terdaftar di Dapodik itu adalah email yang sudah tidak aktif, maka harus memasukkan email yang aktif dulu di data Dapodiknya. Kemudian setelah itu sinkron data Dapodiknya, kemudian kita menunggu 2 kali 24 jam. Ya, nanti kalau sudah ada emailnya sudah sesuai, maka kita kembali ke sini ke reset password untuk melakukan reset password khususnya bagi kepala sekolah. Gimana kalau misalnya kita sudah reset password tapi belum masuk kode OTP-nya atau token yang diberikan oleh kementerian? Kalau sudah 3 kali, maka Bapak Ibu tidak bisa mereset password lagi secara mandiri, khusus untuk kepala sekolah ya. Jadi kalau misalnya kepala sekolah sudah 3 kali reset password, kemudian tidak berhasil, maka kita tidak bisa melakukan reset password yang keempat kali. Jalan satu-satunya adalah kita menghubungi Dinas Pendidikan setempat atau BGTK, bagian data dan apa namanya kependidikan untuk mereset password akun kepala sekolah. Kalau dengan catatan tadi ya, kalau misalnya kita sudah 3 kali melakukan reset password terus gagal sebagai kepala sekolah, maka kita harus minta akses kepada Dinas Pendidikan ataupun kepada BGTK Balai Guru dan Tenaga Kependidikan khusus yang menangani bidang data dan Tendik untuk mereset akun kita sebagai kepala sekolah. Ya, jadi mungkin seperti itu ya terkait ini untuk akun belajar. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada chat yang kalau yang belum punya tuh gimana tuh? Oh, ini Ibu Silwana ya. Hmm. Ya, Ibu Silwana apakah sudah terdaftar di Dapodik? Halo, Ibu. Ya, Pak. Oh, maaf ini Ibu Pak Silwana ya atau Ibu? Silvanus. Oh, Silwawan. Maaf, maaf, maaf. Itu sudah terdaftar di Dapodik ya? Kayaknya sudah, Pak. Oke, kita coba cari ya. Jadi saya jawab ya. Sudah, Oh, ya itu. Silakan Pak Dharma. sudah masuk di Dapodik. Jadi dulu itu semua guru itu saya yang buatkan dari akunnya, akun Dapodik,
semuanya itu saya buat karena waktu itu jaringan tidak ada. Hmm, Cuma waktu itu mereka belum paham fungsinya akun-akun itu. oke. Bisa menyimpannya. Nanti Pak Hendrik bisa cek akan ya. Oh Mas, iya iya. ya, ya. Sudah Oke lama oke. saya sudah buatkan semua itu. Oke ini ya, kita coba ya. Nanti bisa minta minta ini ya, NPSN sekolahnya. NPSN sekolahnya 6989 6989 6784. 6784. Nama lengkap Silwanus Tafonau. Silwanus Silwanus. Tafonau. Ya, Begini, oke. tanggal lahir, tanggal lahirnya 199 Pak. gimana? 199. Tanggal Tanggal 9. lahir 15 Januari 199 Pak. Oh, 15 Januari ya. Iya Pak ya. 99. Ini nama sudah sesuai ya. Silwanus Tafonau. Sudah Pak sudah. Oke. Nah, ini belum aktif. Ya, saya aktifkan ya. Ini sudah ini. Jadi tolong dicatat dulu ini. Silvanus 511 ini akunnya di foto dulu. Sudah Pak sudah Pak. Sudah ya, sudah foto ya. Sekarang saya Sudah aktifkan Pak. ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya seperti ini kan keterangannya belum aktif. Di bagian bawah itu ada klik aktifkan akun. Kita klik aja, aktifkan akun. Nah, nanti di sini ada pilihan. Oh, ini email pribadi ya. Ah, ini betul, apakah betul emailnya? Pak, Emailnya saya Iya cek. Pak ya. Tunggu betul saya ini ya? cek dulu di data saya. Yang ini email yang terdaftar di Dapodik ini. Iya, iya. Bagaimana Pak Guru Silvanus? Silwanus Tapanau, wajib apa? Kayaknya yang email yang saya pakai itu bukan yang ini sih Pak. Kayaknya Oh, email yang Bapak buat kemarin itu untuk masuk Dapodik ini Pak. Ya, tunggu saya lihat dulu. oh iya. Iya Pak. Silvanustafonau@gmail.com. Oh, berarti betul ini ya? Silvanustafonau@gmail.com. Ah, Betul ya? oke. Iya, iya, iya. Oke, saya Oke. kirim ya. Nanti tolong dicek Iya, di iya. situ nanti masuk. Kalau bukan masuk di kotak masuk, berarti dia masuk di spam Iya, 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 untuk iya. pengaktifan akunnya. Ya, Bisa langsung buka saja di situ, Pak. oh, enggak bisa Buka karena saja emailnya. Oh, enggak bisa ya? dikirim di akun, di email. Ya sudah dikirim ya, sudah dikirim akunnya di email yang tadi. Bisa langsung buka situ emailnya? Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa ya? Iya, iya. Pak Maksudnya Dharma, Pak Pak Dharma yang Dharma buka. cek Oh, iya. ya, emailnya. email masuk. Oke, oke. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ada di chat ya? Nah, jadi untuk mengaktifkan akunnya seperti tadi. Kalau misalnya sudah di apa namanya, kita sudah disinkron di Dapodik, kemudian akunnya kita belum belum dapat, kita bisa lakukan pencarian di belajar ID tadi, gitu. Dan itu Bapak Ibu kalau misalnya kita sudah misalnya begini, si A baru masuk Dapodik semester ini, tapi Dapodiknya sudah disinkron. Bapak Ibu bisa cek 2 hari. 2 hari setelah disinkron Dapodiknya itu akunnya sudah bisa aktif. Tapi ceknya di mana? Ceknya di tadi, di akun belajar ID. Gitu. Dengan cara yang langkah-langkah seperti tadi. Kita masuk, kemudian pilih tipe pengguna, cari pendidik dan tenaga kependidikan, masukkan NPSN sekolah, masukkan nama dan tanggal lahir, setelah itu kita lakukan pencarian. Jadi kalau misalnya belum aktif, nanti keterangan seperti tadi. Statusnya belum aktif. Ya, kita tinggal klik di bagian bawah, klik saja, aktifkan. Dan itu otomatis langsung masuk akunnya di email yang terdaftar di data Dapodik kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Berarti kalau yang belum punya mereka input input bikin ya, gitu ya? Ya, di Dapodik. Dapodik. Masukkan dulu datanya di Dapodik. Ya, ini kalau tadi, ini misalnya apa pertanyaannya? Oh ya, oke. Kalau sudah mengaktifkan lewat akun tadi, berarti sudah aktif. Ya, sudah langsung aktif itu. Jadi tidak perlu sinkron lagi. Karena kan akun belajar dengan Dapodik itu beda, dua hal yang berbeda. Makanya kan tadi saya sampaikan kan,
akun belajar ID tidak bisa kita pakai untuk login di SIM PKB atau info GTK, nggak bisa gitu. Karena kalau SIM PKB itu biasanya eh, apa namanya nih tanggal atau tahun di mana kita masuk menjadi guru, kemudian ada tanggal, bulan dan tahun. Nah, itu akun untuk akun SIM PKB gitu. Jadi akun belajar ID nggak bisa dipakai untuk login di SIM PKB. Jadi kalau misalnya kita sudah mengaktifkan seperti tadi, data atau akun belajar ID kita sudah sudah aktif gitu. Dan sudah bisa digunakan. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan ini akun belajarnya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak atau Kakak. Tadi kan Pak Hendrik bilang Ya, akun ID belajar nggak bisa masuk SIM PKB. ya. Kemarin beberapa waktu ini kan saya lupa passwordnya akun SIM PKB. Ya. Saya lupa. Terus kan waktu masuk di akun SIM PKB ada di bawahnya itu masuk dengan akun belajar. Tautkan. Akun belajar. Tautkan. Akun belajar saya sudah tertaut di SIM PKB. Oh jadi, iya, ditautkan ya. Jadi pas masuk karena saya lupa password SIM PKB di bawah di kolom di bawah username sama itu ada masuk dengan akun belajar ID. Saya masuk pakai akun belajar ID. Apa itu tidak berpengaruh di akun belajar atau tidak? Oh, tidak masalah ya? Ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau misalnya kita ini misalnya begini. Tadi kita sudah punya akun SIM PKB nih. Nah, untuk login ke SIM PKB itu kan dia tetap menggunakan tahun dan bulan ketika kita diangkat menjadi guru. Nah, ketika kita login ya, ini misalnya kita baru login masuk di SIM PKB ya, itu tidak bisa pakai akun belajar gitu. Kalau misalnya seperti tadi kasusnya Bu Flanda itu adalah ketika kita sudah login di SIM PKB, kita tautkan SIM PKB kita dengan akun belajar ID. Jadi ketika satu waktu misalnya kita punya akun belajar kita punya SIM PKB-nya kita lupa, tapi kita sudah ditautkan dengan akun belajar kita bisa login karena sudah ditautkan antara SIM PKB kita dan akun belajar ID. Kalau misalnya kita belum tautkan dengan itu, nggak bisa kita login, nggak bisa login dengan atau baru waktu pertama masuk di SIM PKB nggak bisa pakai akun belajar, gitu. Jadi dia seperti begitu. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah pernah tautkan akun SIM PKB kita dengan akun belajar, ketika kita lupa password SIM PKB-nya, kita bisa login menggunakan akun belajar. Ya, karena sudah ditautkan tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Saya lagi, Pak Hendrik. Ya. Ya, kebetulan ini kan lagi mau input paspor dan juga akun-akun guru. Ya. Nah, terlalu banyak akun kan, kalau kepala sekolah kan banyak sekali akun yang kita pegang kan. Jadi ada akun penginputan ijazah, dan yang satu akun ini yang saya ingat sih nggak salah paspor, tapi nggak bisa masuk. Apa itu ya? SSO Dapodik atau manajemen sekolah. Kan di situ kan juga vital untuk kita ya sekolah kan. Iya. Saya sudah coba berapa kali itu crash tulisannya. Kira-kira masalah apa itu? Apa masalah sistem kah? Ya, jadi kalau misalnya yang Dapodik ya, kebetulan ini juga baru saya alami 2 hari lalu. Jadi saya sudah login, passwordnya sudah sama, makanya saya sampai hapus Dapodik itu 3 kali, gonta-ganti laptop 3 kali gonta-ganti laptop. Gitu. Nah, jadi ternyata itu kita harus hapus dulu crack di Google Chrome. Jadi nanti seperti begini ya, saya contohkan ya. Ya. Nah, ini misalnya apalagi semua akun guru yang kita yang pegang kan, kita yang buat, jadi bingung biasanya itu pasportnya. Oke, ini sudah terlihat kah ini? Sudah, oke. Nah, ini ya. Ini sudah terlihat ya. Di sini kan di Google Chrome kita, kalau yang untuk Dapodik ya, Dapodik itu dia masalahnya. Dapodik itu ketika kita misalnya mau install Dapodik, masalahnya itu biasanya 2. Yang pertama itu versi Google Chrome kita itu adalah versi yang lama. Saya ini ya, untuk
gimana caranya untuk kita bisa cek versi Google Chrome-nya? Ini klik kanan di titik pojok kanan atas, Ya. kemudian ada Help, ini ada About Google Chrome. Ini ya. Nah, ini kan keterangan kan sudah ada keterangan nih. Ini ya, Chrome is up to date ya. Jadi ini Google Chrome yang terbaru dengan versi 1.39 ya. Ini Google Chrome yang terbaru. Nah, kebanyakan misalnya kita mau install data Dapodik atau kita sudah lakukan apa installer Dapodik kemudian sudah versi yang terbaru Dapodiknya, tapi tetap saja bermasalah nggak bisa login. Nah, yang pertama itu harus kita ini update dulu ini Google Chrome-nya. Nah, Ya, kalau ya. misalnya terus gimana kalau Google Chrome-nya sudah diupdate tapi tetap masih sama? Nah, maka kita kembali tadi di titik 3 ini. Ini kan ada historis ya. Atau kita tekan saja Ctrl H. Ini kan Ctrl H. Nah, ini muncul ini. Hmm. Ini kan ada muncul ya. Nah, Ya, ini delete browsing data. Ini. ya, ya. Nah, kemudian pilih time range-nya ini jangan yang 24 jam ya. Atau yang 7 hari atau yang 4 minggu. Klik yang all time. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini diklik sama. Kemudian nanti kita kembali lagi ya, klik di advance sama klik lagi all time. Kemudian clear data. Nah, nah kalau sudah seperti itu baru kita install apa Dapodiknya. Ya, 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 ya. Nah, ini karena saya baru alami 2 hari lalu. Sudah Wah, gonta-ganti laptop, tahu-taunya itu masalahnya di situ. berarti sama ya kejadiannya dengan saya. Jadi harus update dulu ini data apa Google Chrome-nya, kemudian kita hapus dulu riwayat browsing yang ada di apa namanya Google Chrome. Nah, saya sih sarankan kalau misalnya teman-teman mau buka data Dapodik itu jangan pakai Mozilla ya atau Opera, tapi gunakan yang Google Chrome gitu. Nah, kalau Google Chrome kan kita bisa langsung otomatis simpan apa namanya simpan passwordnya Iya, gitu. iya, iya. Kemudian yang berikutnya juga Pak Hendrik, Ya, karena kan di Wana itu kan anak-anak ndak ada nicknya. oh nicknya ya, Nah, jadi ini kan batas penginputan untuk data siswa baru itu kan batasnya Agustus akhir ini kan. ya. Nah, jadi semua data anak-anak kan kebanyakan ini kan nicknya itu gagal bermasalah itu. Oh, Jadi kira-kira ada solusi enggak itu? Apa sekarang Dapodiknya udah diharuskan ya, nick? itu baru info semalam ya. Info semalam semester depan mulai diberlakukan semester depan anak-anak yang tidak punya nicknya atau nicknya invalid itu sekolah konsekuensinya tidak bisa terima dana BOS sesuai dengan jumlah anak yang data invalid itu. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya data kita ada di sekolah contoh ya, misalnya kami 309 anak, Iya, ada iya. 100 anak yang datanya invalid di Dukcapil, maka 100 anak itu tidak dapat dana bosnya. Dipotong sesuai dengan jumlah jumlah dana apa jumlah anak yang datanya invalid dan itu diberlakukan untuk semua. Ya, Waduh. untuk bos BOP ya, itu Hmm. juga sama. Gitu atau bos kinerja, itu juga sama. Hampir 30% ya siswa di sini nicknya itu bermasalah. Nah, Karena orang tuanya sendiri itu belum punya nick, itu masalahnya. Jadi hmm, kita mau ngurus juga kesulitan. Kalau saya sudah buat surat nikah gereja, saya buat ya supaya hmm, bisa masuk ke nikah sipil. Tapi masalahnya ini orang-orang tuanya belum punya kartu keluarga juga. Itu oh. persoalannya sih. Iya. Nah itu yang saya bilang pernah sampaikan. Kalau kita di sini tuh biasa kerjasama dengan Dukcapil gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kalau di sini kan lebih ini lagi ya. Kalau orang tuanya belum nikah adat, meskipun sudah nikah gereja, nggak bisa nikah Dukcapil gitu. Nah jadi dia harus nikah adat dulu, bayar mas kawin dulu, baru Hmm. bisa nikah catatan sipil. Hmm. Nah biasanya kami kerjasama dengan Dinas Kependudukan. Kita minta untuk buatkan dia akte kelahiran. Iya, Tapi iya, iya. nanti di akte kelahiran itu orang tuanya itu orang tua tidak punya nik. Jadi orang tua mama dan bapaknya tidak ada niknya, hanya anak Oh, bisa ya. bisa gitu. Tapi itu kan main dalam ya. Kalau kita ini Nah itu ya itu susah saya bilang. memang. Hmm, Hmm.
gitu. Luar. Jadi kalau kita di sini Angkat begitu. saja itu jadi angkat. Saya lalu saya mau angkat semua itu guru SD apa anak-anak. Tetapi Oh, Keluarga kan besar. saya nanti jadi beban untuk bayar BPJS-nya. Karena kan saya mandiri itu. Ikut Kisjo yang Banyak beri. nilam, banyak nilam. Waktu Kecuali dusun KIS. kamu angkat anak itu rekin gampang. Iya, pengusaha nilam itu. Ah, gitu. Jadi kalau tapi mungkin karena ini ya, kalau di sini kan apa ya? Saya kan cukup dekat ya dengan beberapa ini. Jadi ketika kita sampaikan seperti itu, mereka langsung respon. Oh ya Pak, nanti kita bantu untuk buatkan. Jadi mereka bantu buatkan gitu. Nah, saya tidak tahu apakah itu bisa diberlakukan untuk wilayah yang lain atau hanya kita yang di Papua ya karena apa ada kekhususan ya. Jadi biasanya kalau saya itu saya telepon kemudian nanti diminta oh Pak nanti kami ada pegawai yang kirim antar apa formulirnya ke situ gitu. Oh iya nanti setelah itu formulirnya kita kirim lagi. Jadi tetap dia dapat akte kelahiran tapi orang tuanya itu mama bapaknya tidak ada nik. Nah di akte tetap ditulis nama dari si A dan si B gitu. Oh, Cuman orang tuanya tidak dapat kartu keluarga gitu. iya, iya. Bagus kalau begitu. Nah, Di sini biasa kita lapis 3 lembar uang merah, itu pun tidak semua. Atau mau pindahkan ke Papua dulu. nanti nanti saya yang beban bayar BPJS-nya. Jadi seperti Ya, ini itu. yang kelas 6 ini kan ada yang seperti itu, belum ada nih. Takutnya kan nanti ijazahnya nggak Ya. keluar. Itu persoalan betul ya bagi kita di sini. Oh, itu Pak Ya, Timo dari komen itu. Nah, itu Pak Hendrik ada chat di bawah tuh ada jelaskan. Iya. Oh, bisa urus ya. Itu bisa diurus ambil surat F1 ya. Itu mungkin berarti sama gitu. Iya. Oke, Heeh, bisa. oke, oke. Dicari orang dalam. Tapi mungkin karena terlalu jauh ya kalau dari ini dari Wana kan ke kabupatennya agak jauh ya. Iya, agak Ya, jauh. itu. Nyebrang laut lagi sih. Ya, itu masalahnya sih. Iya. Heeh. Kalau sini kan hanya dekat tidak sampai 1 kilometer, jadi bisa pergi main Mantap kalau di situ ya. gitu. Oke, baik. Apa masih ada pertanyaan? Oh, ini Ibu ini ya, Dewinta. Sudah aktifkan akunnya tapi masuk di email ya. Dan klik untuk aktifkan agak susah. Cek ulang statusnya malah belum aktif akunnya. Ya, karena Ibu belum aktifkan itu, Bu. Jadi harus klik dulu link yang dikirim di Google, apa di email biasa, diklik dulu. Kalau misalnya sudah minta untuk ganti password baru berhasil. Selama itu belum bisa, apa belum ada ganti password, akunnya tetap belum aktif. Gitu. Dia tetap statusnya belum aktif karena kita belum klik untuk apa namanya pengaktifan akunnya. Jadi harus klik dulu berhasil, kita sudah buat password baru akunnya aktif. Kalau tidak belum apa kalau tidak ganti password berarti status akunnya tetap belum aktif, Bu. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya. eh Kasus yang saya alami tahun lalu, mungkin ini di luar akun IDC, cuman mungkin ada pengalaman atau mungkin ada yang diketahui. Ada tutor kami, Miss Teti, Ya. dia kan baru datang di Lalo. Lalu saya antar datanya ke operator kabupaten untuk disinkron supaya masuk di Dapodik. Lalu operator kabupaten katanya nggak bisa karena KTP luar. Memang begitu ya Pak aturannya? Nah, iya, harus itu sama dengan kemarin statusnya si Kenneth. Dan puji Tuhan Kenneth tadi itu hari ini dia panggilan untuk ikut PPG. Gitu. Jadi si Kenneth itu kan waktu awal datang itu status kakak dan juga KTP-nya itu masih di Wana. Sehingga ketika kita input data Dapodik itu langsung otomatis keterangannya. Saya tidak tahu ya kalau di tempat. Tapi yang si kasusnya Kenneth ini seperti itu. Karena domisilinya itu adalah domisili masih KTP Sulawesi Tengah. Gitu. Nanti waktu itu dia pindah data, pindah domisili. Setelah pindah domisili baru bisa diinput di Dapodik. Dan dia terpanggil tahun ini untuk ikut PPG. Oh, begitu Baru ya. informasi tadi didapat datanya. Ya. Oke, Pak. Yang kedua, mau bertanya,
Kalau lupa email Dapodik, apa tuh orang boleh mau riset sendiri atau harus operator kabupaten? Wah, itu harus operator kabupaten. Oh Nah, iya, saya pikir sebenarnya kalau itu. bisa, kalau Dapodik itu bisa juga kita lihat. Oh, saya tidak pakai laptop Dapodik ya. Jadi kalau misalnya yang penting Dapodiknya masih ada, sudah terinstall, kemudian kita lupa passwordnya, kita bisa masuk di apa namanya eh, file di dokumen Windows C. Nah, dimasuk di Windows C itu cari yang program file, kemudian cari data Dapodik gitu. Atau misalnya bisa cari yang program file yang tergantung tipe HP apa tipe laptop sih di situ. Nanti di situ ada data Dapodik, cari yang data apa keterangannya itu adalah data internet ya. Nah, di situ ada nanti ada data Dapodik apa ada email dan password. Yang penting pas email dan apa Dapodiknya itu masih terinstall di laptop. Tapi kalau Dapodiknya sudah dihapus, nah itu yang susah. Kita Oh harus ke iya. dinas. Tapi kalau misalnya Dapodiknya masih masih terinstall di laptop itu, kita hanya lupa passwordnya, lupa password atau lupa email, bisa masuk di dokumen C. Lihat saja di situ, klik cari file, kemudian cari data Dapodik, kemudian masuk database. Nah, klik database itu nanti ada muncul di situ. Karena itu kan cukup banyak ya di data itu. Nanti kita lihat, ketik aja email, nanti dia muncul. Di email sama password Dapodik kita. Tapi dengan catatan ya, Dapodiknya masih terinstall di laptop. Tapi kalau sudah terhapus, ya tetap ke dinas. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ini tadi ya, terkait dengan akun belajar, kita bisa masuk di sini Bapak Ibu ya. Akun belajar kita itu kita bisa pakai untuk eh, ini aplikasi yang pertama dulu ya. Kita bisa pakai untuk masuk. Saya pikir Bapak Ibu sudah tidak familiar sudah familiar lagi dengan ini ya, dengan ruang rumah pendidikan ya. Di sini ini kan kita harus login menggunakan ini ya, di kanan atas ini kan harus login menggunakan akun akun belajar kita ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang ikut PPG itu kan semua kegiatan itu melalui LMS ini ya, harus masuk di ini ruang GTK. Ya, misalnya ini ruang GTK, nanti di sini ada diklat ya. Nanti diklat ini kita diarahkan untuk masuk ke diklat. Kalau misalnya itu PPG, berarti eh, kita masuk ya. Ini saya kasih contoh, saya barusan selesai sebagai apa namanya fasilitator dari ini pembelajaran mendalam ya. Saya ikut ke kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, kebetulan baru selesai kegiatannya. Nah, jadi ini LMS saya. Nah, karena saya ikut kegiatan sebagai fasilitator pembelajaran mendalam, maka yang tadi untuk masuk bisa akses ke sini, yaitu tadi loginnya harus masuk melalui email dengan email belajar ini. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nanti yang terpanggil ikut PPG, ya kemudian PPG yang dari kementerian, nah nanti akan mengikuti PPG-nya itu melalui ini diklat. Ya, ada kolom diklat yang ini, layanan diklat, Bapak Ibu klik diklat, nanti diarahkan kita untuk masuk di diklat. Nah, ini yang eh, bagi Bapak Ibu yang mengikuti kalau yang mengikuti PPG ya. Kalau saya sampaikan, karena saya ikut kegiatan fasilitator pembelajaran mendalam untuk yang Provinsi Papua Pegunungan. Nah, nanti saya masuk di sini, kemudian nanti ketika ada peserta hadir, peserta mengikuti kegiatan, saya bisa pantau melalui LMS yang ini, melalui LMS yang diklat ya. Kalau yang di sini tadi, yang sertifikat pendidik kalau Bapak Ibu sudah setelah selesai mengikuti PPG nanti sertifikat PPG-nya akan muncul di sini ya. Kemudian ini yang pelatihan mandiri. Sebenarnya ini kan Bapak Ibu sudah familiar platform Merdeka Mengajar dulu kan. Nah, ini ya, ini pelatihan mandiri kalau kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan webinar dan lain atau kita mau menyelesaikan topik topik pembelajaran yang ada di dalam rumah pendidikan, kita bisa masuk di sini. Ya, ini pelatihan ya. Ini ada webinar juga. Sorry. Ini ada topik-topik pelatihan. Ini yang aksi nyata. Ya. Nah, kemudian selain itu, ini Bapak Ibu di bawah ya. Nah, kalau ini ada modul perangkat ajar. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar pasti tahu nih ya.
Nah, di sini di perangkat ajar ini kita bisa bisa mendapatkan eh, apa namanya perangkat ajar ini ya. Ini kan ada fase umum SMK, SLB atau kesetaraan ya. Nah, ini ada bahan ajar juga sama ya. Nah, ini buku. Nah, ini yang tadi ya, untuk perangkat ajar ini CP, capaian pembelajaran, ini kemudian ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian ini kalau yang khusus untuk yang SD ya. SD itu kan kalau yang kelas 5 kan dia mengikuti kegiatan asesmen nasional berbasis komputer kan. Nah, kami sering gunakan ini ya. Jadi ketika sebelum pelaksanaan asesmen kita sering gunakan apa namanya inspirasi asesmen di sini ya. Asesmen yang di dalam. Nah, ini kita tinggal cari sesuai dengan oh, si fase juga ya, belum terbuka ya. Ya, nanti kalau yang asesmen itu biasanya kita ini asesmen kelas ini ya untuk kelas 3 ada kelas 5 sampai kelas 6. Kalau misalnya kelas 3 dan sampai atau ini fase C, kelas 5 sampai kelas 6, ini ada bilangan, ada 10 soal ya. Nah, ini ada geometri, ada 2 paket soal. Nah, ini kita bagi, kita copy. Nah, kita tinggal bagi linknya. Ya, misalnya ini saya menggunakan asesmen atau ini ya, ada di atas ini ada foto titik 3, ini langsung dibagi ke WhatsApp atau saling link. Ya, nanti ketika anak-anak isi, dia langsung eh, ada rekapan jawaban dan juga skor dari setiap asesmen yang kita gunakan. Tapi ini kan biasanya untuk jenjang SD saja ya. Nah, saya pikir kalau di Wana bisa pakai ya, silakan dipakai. Kalau di kami kan sebelum pelaksanaan asesmen nasional itu kami sering pakai anak-anak latihan dari sini, dari AKM kelas ini. Ini ya, Gimana tadi Pak Hendrik itu ini ya, link itu dibagikan ke anak-anak. ya dibagikan ini ya. Saya buka contoh. Ini misalnya kita mau pakai AKM kelas ya. Nah, ini yang numerasi ya. Ini kan ada titik 3 di atas ini. Ini kita Ya. klik, ini ada link, saling link. Atau langsung bagi ke WhatsApp. Saya kita saling link, ya tinggal buka WA, langsung kita saling link yang tadi. Nah, ini komposisi soalnya ada 3 pilihan ganda, ada 5 pilihan kompleks, ada 1 pencocokan, ada 1 uraian. Dan ini soalnya itu sama, bukan sama, tapi mirip-mirip seperti dengan asesmen nasional gitu. Nah, itu Dalam nanti bentuk Google apa itu? dia nanti bentuknya dalam Google Drive. Google Drive. Google Drive. Jadi meskipun anak-anak dia tidak punya email, tapi kan sudah disetting untuk bisa dibagi bisa login tanpa harus login ke Google Drive-nya. Oke, oke. Gitu. Hasilnya nanti kelihatan di mana nanti hasilnya? Hasilnya nanti kelihatan di sini. Ini ya. Oh, sorry. Ya, oh mana tadi ya? Geometri tadi ya. Ya, nanti akan kelihatan di sini karena ini kan belum ada yang menjawab kan. Iya, iya, iya. Dan nanti ketika sudah dijawab nanti akan ketahuan ada berapa yang menjawab benar, ada berapa yang tidak selesai mengerjakan soalnya. Itu akan terbaca di sini di akun kita. Karena kan tadi kita bagi menggunakan link ini kan. Iya. Jadi nanti akan masuk di sini di akun guru siapa yang bagi soal itu nanti akan masuk di situ. Nih hasilnya, hasil dari nilai asesmen anak-anak itu. Oke. Seperti itu. Ya, ini tadi yang asesmen pengelolaan ini ya, peningkatan kompetensi, pengelolaan satuan pendidikan. Nah, ini pengelolaan kinerja khusus untuk kepala sekolah. Tapi kalau sekarang kan pengelolaan kinerja eh, 1 semester atau 6 bulan sekali bisa diisi ya, gitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu kita masuk di sini di ruang rumah pendidikan itu harus menggunakan akun kita. Yang tadi akun belajar ID. Nah, selain akun yang tadi, ini ada pertanyaan ya. Nah, selain itu Bapak Ibu kita bisa bisa juga masuk ke CB ya. Sistem ini ya, sebentar saya. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun pasti tahu akun CB ini ya. Nah, oke saya bagikan ini akun CB.
Ya, ini. Jadi Bapak Ibu ketik saja CB, ya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Kemudian Bapak Ibu klik, ya klik. Apakah sudah berubah di situ Bapak Ibu? Di tampilan Bapak Ibu apakah berubah? Sudah berubah. Nah, ini ya. Muncul. Ya. Nah, di sini kan ada kurikulum merdeka, teks ke-13 dan non-teks. Jadi ini semua di sini di dalam platform CB ini Kementerian menyediakan layanan untuk apa ya buku ya. Dan ini bisa juga diakses Ya. oleh semua. Jadi entah dia punya akun atau tidak punya akun belajar dia bisa akses ya. Entah itu orang dewasa atau anak-anak bisa akses. Jadi di sini cukup banyak resources yang disiapkan oleh Kementerian terkait dengan penyediaan buku ya. Nah, cuman saran saya lebih baik Bapak Ibu klik masuk ini ya. Nah, kenapa harus klik masuk? Karena kalau kita tidak masuk, kita hanya sebagai statusnya sebagai tamu misalnya. Ya, contoh ini ya, saya mau ambil buku ini STEM ya, ini yang terbaru ya. Atau ini buku kurikulum Merdeka. Nah, ini buku kurikulum Merdeka. Oke, saya klik cari. Nah, ini kan ada keterangannya nih. Ada buku PDF, buku audio, ada buku interaktif ya. Nah, ini ada jenjangnya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan SLB. Misalnya saya mau pakai buku PDF untuk jenjang PAUD ya. Nah, ini jenjang PAUD sudah muncul bukunya. Ini ada buku guru. Iya, iya. Sorry, ini prakarya SMA ya. Hmm. Ya, misalnya tinggal diklik aja di sini. Oh, ini. Iya, iya. Nah, ini buku, oh ini kategori PAUD ya, buku panduan guru ya. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini jati diri nilai agama ya. Ini bukunya. Misalnya saya klik ini ya. Nah, ini tentang diri sendiri kan. Ini ada yang dasar-dasar literasi matematika yang revisi. Nah, misalnya saya mau ambil yang gini, buku panduan gurunya. Diklik, ini saya klik unduh saja, ya langsung klik unduh. Nah, ini dia minta seperti begini. Karena kita tidak login. Ini ya, kita tidak masuk di sini, di pojok kanan atas ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus login dulu. Login supaya ketika kita login, eh, kita tidak perlu memasukkan data lagi ya, seperti apa namanya. Jadi setiap kita download harus masukkan data, setiap download harus masukkan data. Ya, tidak perlu pakai itu lagi gitu. Kalau kita sudah login, kalau sudah login tinggal download ya download aja gitu. Dan tidak perlu memasukkan data kita. Nah ini saya sudah login ya. Ini saya sudah login menggunakan akun misalnya tadi. Nah ini ada buku audio. Saya mau cari buku audio untuk jenjang PAUD. Oh, belum tersedia. Non-teks ya, buku audio ya. Nah ini ya, ini yang non-teks, buku non-teksnya untuk jenjang untuk literasi ya. B3 ini A, ini A. Ya, ini dia klik. Ini bisa unduh secara yang PDF yang tadi ya. Nah ini kan karena saya sudah login, jadi dia tidak minta data yang seperti tadi, harus masukkan nama, yakin tinggal download saja. Nih, gitu. Jadi tidak perlu apa namanya, tidak perlu dimasukkan lagi datanya. Kalau belum login, ya maka kita harus masukkan data. Nah, nanti silakan Bapak Ibu tinggal explore lagi ya. Ketik aja di Google itu CB, nanti akan muncul apa namanya berbagai macam buku di situ ya. Ini buku yang STEM yang terbaru ya. Ini khusus untuk SMP ya, SMP SMA. Nah, kita kan yang pakai hanya untuk yang TK kan. Ada kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Ini. Ya. Jadi di sini cukup banyak buku. Jadi meskipun di Wana ya bisa gunakan ini saja, tinggal download bukunya, tampilkan atau di Lamoja ya tinggal download saja bukunya ya, tampilkan di LCD ya anak-anak bisa belajar dari situ tanpa harus beli buku dari dibawa dari kabupaten ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu.
Saya pikir CB ini karena apa namanya itu kan platform ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa nanti tinggal apa download apa, tinggal masuk saja itu, dan itu tidak harus menggunakan akun belajar. Yang lain pun, gimana pun, eh, apa namanya itu diperbolehkan masuk ke situ. Cuman tadi kalau kita tidak login, setiap kita download buku kita harus masukkan data nama, email, kemudian nomor HP harus masukkan di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan terkait CB? Oke. Kalau tidak ada saya lanjut ya, masih ada dua platform lagi. Ya, kemudian yang berikut Bapak Ibu yang ini ya. Ini untuk dashboard rapot pendidikan. Selain SD, apakah sudah ada TK kita yang melaksanakan ini? Survei lingkungan belajar, Sulinjar? Sudah, kami Ya, lalu Pak. sudah. Oh, sudah ini ya, sudah eksplor hasilnya ya. Sudah tahun lalu. Tahun ini belum ya, Pak? Yang tahun ini sudah keluar hasilnya. Yang Oh, tahun kemarin keluar tahun tahun ini. lalu. Ya, Oh, gitu ya. ya nanti bisa lihat di sini kan. Nah, itu tadi masuknya melalui apa lagi? Masuknya tetap menggunakan akun belajar. Gitu ya. Ini yang di tadi ya, masuk sebagai apa namanya? Satuan pendidikan. Dan itu untuk apa explore rapot pendidikan itu bukan hanya kepala sekolah gitu. Dan nanti kalau misalnya hanya kepala sekolah saja yang explore, nanti akan terbaca di BPMP bahwa yang baru apa namanya yang explore itu baru satu satu guru kepala sekolahnya saja. Dan itu harus di explore oleh semua guru yang ada di satuan pendidikan yang sudah punya akun belajar ID-nya. Nah, dan nanti bisa apa namanya teman-teman yang sudah ikut survei lingkungan belajar ya bisa masuk ke ini rapot pendidikan untuk bisa eksplor hasil rapot pendidikan yang ada di tahun ini. Ya, kalau yang belum melakukan survei lingkungan belajar berarti tidak perlu masuk ya, karena kan nanti hasilnya kosong kan, belum ada gitu. Jadi kosong nanti hasilnya di dalam. Oke, baik. Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut ke Canva. Oke, ini sekarang kita lanjut ya. Dari tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu eh, apa sudah punya akun belajar, Bapak Ibu akan login ke Canva itu dengan apa kan Bapak Ibu dapat layanan Canva Pro ya. Nah, ini ya saya langsung share screen ya. Ini ya, terlihat ya, sudah berubah kah di Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, ini ya. Jadi nanti akan terlihat di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah login dengan Canva, nanti di sini di pojok kanan atas itu ada keterangan school gitu. Ini ya, saudara keterangan ini di sini. Ini kan menggunakan akun belajar ya, Hendrik Legi 39 adminsd.belajar.id. Ya. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar, Bapak Ibu bisa akses, bisa explore semua layanan yang ada di Canva ini secara gratis. Dan itu tidak ada watermark-nya gitu ya. Karena tadi ya saya sudah sampaikan di awal bahwa Kementerian Pendidikan itu bekerja sama dengan beberapa pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan akun belajar ini. Bukan hanya Canva tapi juga dengan Quizzes ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan akun belajar ID ya. Dan di sini Bapak Ibu di Canva ini cukup banyak resources yang disiapkan terkait dengan materi-materi khusus yang berkaitan dengan TK ya. Ini Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Ini ada pendidikan. Ya, oh, sorry. Ini ya. Bapak Ibu klik pendidikan di sini. Sebenarnya kalau untuk Canva sih harus satu sesi lagi karena ini cukup panjang ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan ini tadi tampilan awalnya atau saya log out dulu ya. Eh, sebentar. Saya keluar dulu.
Bentar saya keluar dulu dari Canva. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun Canva ya, akun belajar bisa login langsung dengan akun belajar ke Canva. Itu gratis. Dan statusnya itu adalah Canva Pro, bukan lagi Canva yang ini ya. Eh, Pro sebentar, ini belum bisa log out. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu di Canva ini cukup banyak yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Ini kan ada mata pelajaran ya. Ini ada bahasa, matematika, IPA ya. Oh, sorry. Atau ini kelas ya. Ini ada untuk PAUD dan TK ya. Misalnya ini untuk TK itu ada 580 template yang disiapkan. Nah, ini ya. Ini kan menarik garis ya, menghubungkan kan. Ini untuk menebalkan garis. Ya, kita bisa gunakan ini. Kalau di akun yang bukan akun belajar, eh, yang terbuka itu hanya beberapa, hanya sampel saja. Dan itu tidak bisa diedit juga kadang ya. Tapi kalau kita menggunakan akun belajar ID, di sini semua kita bisa bisa pakai dan kita bisa edit ya. Contoh misalnya ini menebalkan garis ya. Klik aja menebalkan garis ya. Ini menebalkan garis pun ada beberapa jenisnya. Ya ini ya. Nih. Ya langsung kita tinggal gunakan aja. Ini bisa diedit. Nah, ini kan. Ini bisa diedit. Ya, ini bisa diedit. Kalau misalnya Canva yang akun biasa itu ada beberapa template yang kita tidak bisa edit ya. Ini langsung saja tinggal di-download. Nah, ini ya, ada unduh di sini, ada pilihannya PDF standar atau cetak PDF atau JPEG atau PNG, ataukah kita mau buat ini dalam bentuk video ya atau dalam bentuk PPT. Kalau misalnya kita mau pakai untuk berikan kepada anak-anak supaya dia bisa dijadikan ini sebagai tugas ya PR ya, klik aja pakai PDF standar atau PDF cetak lah ya. Ini kita langsung unduh. Ya, tunggu. Ya, ini sudah terunduh ya. Filenya sudah terunduh di dalam bentuk PDF. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dan sini cukup banyak cukup banyak banyak apa yang kita bisa pakai ya. Ini saya kasih contoh ya. Dan di sini juga kalau yang sekarang juga yang terbaru versi terbaru itu sudah ada AI-nya juga di Canva ini ya. Kita tinggal misalnya mau buat kita mau buat contohnya sosialisasi mendidik anak di era digital. Ini contoh ya. Kita hanya mau pakai untuk kita mau buat supaya bisa jadi ada suaranya ini ada ya AI voice ya. Ini ada AI voice ya, tinggal kita contoh copy ini ya. Sosialisasi mendidik anak di era digital. Ya, ini contoh ya. Jadi kita tinggal ini buatkan suara, nanti kita bisa tambahkan suara di bagian bawah. Nah, ini kalau sekali lagi tadi kita menggunakan akun yang akun belajar ID. Kalau bukan akun belajar ID nggak bisa. Ya, hanya ada beberapa template yang kita bisa pakai di sini. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya sarankan Bapak Ibu yang belum punya akun atau misalnya sudah terdaftar di Dapodik tapi belum tahu akunnya ya, silakan Bapak Ibu aktifkan akunnya supaya bisa menggunakan layanan ini, layanan Canva yang Pro secara gratis ya. Daripada kita mau beli akunnya kan ya, kalau akun yang dijual di Lazada atau di Tokopedia biasanya 75 ribu itu 1 bulan. Tapi kan kita tidak tahu kan itu berapa orang yang gunakan. Nanti kalau kita gunakan ada hal-hal tertentu yang kita upload di situ kan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain gitu. Tapi kalau kita sudah punya akun belajar, kita masuk menggunakan akun belajar ya itu jauh lebih lebih aman lah gitu.
Seperti itu. Jadi kalau untuk pembahasan Canva mungkin nanti cari waktu yang khusus ya. Ini hanya sekedar pengantar saja bahwa akun belajar kita itu kita bisa gunakan untuk mengakses Canva yang pro gitu. Itu saja sih poinnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti, oh gimana caranya pemanfaatan Canva, nah nanti mungkin bisa diatur waktu yang lain gitu. Ya baik, mungkin dari saya itu. Apakah ada pertanyaan? Ini yang lainnya tutup kamera. Saya khawatir jangan-jangan hanya kamera saja yang ikut Zoom ini. Oh, Hasil recordnya bisa diminta ya nanti ya. oh iya nanti saya kirimkan. Saya kirimkan di YouTube. Oke. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang kuisis Pak, belum pernah saya coba. Oh, Quizzes. Ya, begini. Kalau ini kebetulan saya pakai bajunya ya. Quizzes itu saya dapat lisensi super trainer untuk Quizzes gitu. Jadi saya punya lisensi untuk melatih orang dan bisa mengeluarkan sertifikat dari Quizzes. Oke, yang untuk Quizzes Keren, ya. keren. eh Sebentar ya, saya buka dulu Quizzesnya. Oke, saya share screen. Ya, ini ya, Quizzes, Bapak Ibu nih. Apakah di TK juga anak-anak sudah bisa pegang HP ya? Atau nggak bisa ya? Untuk anak FC Pak. Oh, untuk FC, ya, ya. Ini di Quizzes cukup bagus, Ibu. Saya, apa namanya, ini ya. Ya, ini ya, Bapak Ibu saya masuk juga menggunakan akun belajar. Ini ya, lihat di pojok kanan atas. Dan ini dia fasilitas yang ada di Quizzes ini, semuanya terbuka. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun email biasa, itu paling banyak dia kalau tidak salah itu 7 sampai 10 soal saja kita buat. Setelah itu nggak bisa digunakan. Harus berbayar gitu. Nah, ini ya. Ini quizzes. Sebenarnya saya sudah siapkan ini. Coba ya. Kalau kita mau coba sebentar ya. Oke. Saya stop dulu. Kita coba bermain dengan quizzes. Ya, coba silakan Bapak Ibu klik link yang saya bagikan itu. Apakah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke. Ya, ini kita coba main mode, ya ini ya, dia ada beberapa. Kalau mode sesinya itu ada 6 ya, ada mode ujian. Kalau mode ujian ini itu nggak bisa kita buka yang lain ya. Ada mode klasik, mode tim. Jadi kalau mode tim itu nanti kalau misalnya kita pesertanya ada 20, nanti kuis secara otomatis dia akan membagi. Misalnya kita mau bikin untuk 3 tim, berarti satu tim itu ada 5 orang gitu. Nah ini ya, saya coba mode tim ya. Kita mulai. Ya, silakan Bapak Ibu klik ini ya. Ini masuk di quizzes atau ini saya sebarkan aja ya. Saya salin, saya stop dulu. Ya, pakai aja yang itu, yang barusan saya kirim di chat chat room ya. Silakan Bapak Ibu yang punya jaringan bagus bisa bergabung. Ketik aja quizzes atau Yground, nanti masukkan ini. Kodenya 755207.
Belum ada yang bergabung. Oke, Pak Dharma. Krisis mana ini? Atau klik aja link yang tadi, Pak. Langsung. Yang di chat room-nya. Ya, room ini ya. Ya, di Zoom. Ada muncul plan use on apa nih? School, work, personal use. Apa ini? Personal. Personal use nih. Ya. Ya. Please name. Ya, Jonah. Oke. Ya. Nanti masukkan kodenya 755207. Di Nanti mana saya tadi? kasih. Ini kodenya, ada di layar. Oh ya. Oh. Bagaimana masa ya Wana yang baru bisa masuk ini? 75. Ibu Dewinta, oke. Enter kode ini ya. Ya, enter kode, betul. 755207. Oke, Pak Yunus sudah masuk. Bagaimana yang lain? Tidak ada suaranya? Apakah masih dengan saya? Dengar. Oh, kalau diam itu ada dua kemungkinan. Sudah tahu atau tidak tahu. Oh, Ibu Sarlota sudah gabung. Yang Oke, klik di gambar rumah itu loh. Nong. ya. Ya, kita seru-seruan sebentar ya. Ya, ini kita contoh ya. Ya, sudah bisa mengerjakan. Bagaimana aku belajar itu dapat mengungkapkan Oh ya, sudah sementara mengerjakan ya. Ibu Sarlota sudah 3 soal. 4. gambar rumah itu loh. Fitur mana yang mungkin siswa untuk mengakses materi pembelajaran dari profesional. Itu cetak. Pesertanya kok jadi Buku teks cetak. sebagai sumber ini juga. Cetak. Apa yang bahasa itu? Tiga suatu pembelajaran yang berlaku. Tiga suatu yang mempengaruhi terus. Pembelajaran harus komponen pembelajaran. Ini loh. Iya. Nah, versi semuanya sulit dengan menggunakan asopun. Hanya kepada teman, sehingga pemerintah, guru, lucu. Oh, mungkin sebentar kita lihat ini lagi. 16 soal. Pasti dia itu depan. Tasnya akses. Ada lihat Pak Yunus
jawab pertanyaan, saya bilang total sebentar nilainya 0 lagi. Nanti di akhir akan ada analisisnya. Analisis. Oh. Karena setiap orang. Menemukan bahwa bapaknya dapat membantu dalam bagaimana mempelajari dapat membantu job. Supaya tidak dapat tahu kita pebodoh, biar Jo yang lain kerjakan. Ada. Ibu Sarlota sudah nomor 13. Nah ini Maluku Utara sama Sulut hujan deras nih, bola Mongondo. Maluku Utara padam lampu tuh. Pantas sudah pada keluar. Pak Hen itu saya coba ngundang di grup Indonesia Tengah WA. Oh iya, iya. Nanti kalau Pak Hen masuk, hasil recordnya dikirim ke situ. Kalau setelah itu Pak Oh Hen iya. mau keluar dari grup, enggak apa-apa ya. Oke, baik. Makasih. Ya. Tadi rupanya pesan. Uyul Pianita baru satu ya. Ini Teti Minos, Ibu Teti ya. Sudah selesai ya. Ibu Sarlota sudah selesai. Oh, Ibu Dewinta sudah selesai. Nggak ada musiknya Pak, jadi kurang seru. Oh, kurang seru ya, iya. Tadi Kurang tidak pakai menegangkan, musik. Tidak makanya menegangkan ya. santai kerjanya. Nah, ini saya contohkan aja ya. Nah, ini ya nanti sudah ada laporan ya. Ini contoh misalnya Pak Dharma ya. Mengerjakan 13 soal dari 16. Ya, ini ada statistiknya. Waktu mengerjakannya, rotasi waktunya 20 detik. Ya, benar 13, belum menjawab 3 ya. Kemudian misalnya ini, atau kita unduh hasil juga bisa ya. Nah, ini bisa langsung dikirim ke orang tua. Tadi saya pakai model tim ya. Nah, ini misalnya oh, Ibu Sarlota ya. Itu benar 15, salahnya 1 gitu. Ini Pak Yunus benar 11, salahnya 3. Waktu mengerjakan itu ini nilainya ya, langsung muncul nilainya 69 ya. Rata-rata mengerjakan itu 20 detik ya. Ini Ibu Teti ya benar 13, nah nilainya 81. Rata-rata mengerjakannya itu 9 detik per setiap soal ya. Oh begitu ya, dia Ya, analisisnya di situ ya. ya Wow. di sini ya. Ini Kalau banyak mikir juga di situ. iya. Jadi kalau banyak mikir nanti ketahuan di sini rencana waktunya ya. Hmm. Misalnya Ibu Dewinta 13 detik ya per setiap soal gitu. Nah, Ibu Nante belum, ini belum. Ini ya ini benar 3 ya. Salah salah 1. Kan tadi kan saya akhiri langsung ya. Ini hanya untuk Hmm. kita coba aja kan. Nah, ini. Jelas tadi ketahuan salah tuh sudah 2 tadi, makanya Iya, 3 deh. ketahuan gitu. Hmm. Nah, kalau di sini kita bisa di kuis ini kita misalnya oh ini tadi ya. Nah, ini ya.
Ini tadi target siswa itu mereka mengerjakan ada 10 siswa yang masuk, tapi yang menyelesaikan itu hanya 48%, ya. Nah ini ya analisisnya. Ini analisisnya. Jadi rata-rata itu yang salah itu di soal nomor terakhir, nomor 16 ini ya. Nanti ini analisisnya. Iya, iya. Ini ada evaluasinya. Persiapkan ujian itu ya. Nah, jadi nanti dia muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya di kuisis ini Bapak Ibu kita eh, apa namanya bisa membuat soal ya. Kita bisa membuat Kita bisa membuat soal itu ini ya, buat soal ini kan dalam bentuk penilaian. Nah, ini kita bisa import, misalnya sudah ada soal yang kita buat di Word, kita bisa import masuk di sini atau kita menghasilkan dengan AI ya. Nah, ini ya, contoh ini kita bikin unggah dokumen yang ini kita pakai prompt ya. Kalau ini ada situs, misalnya ada situs web apa yang kita mau pakai, kita minta supaya dia jadikan soal atau yang ini untuk soal YouTube. Jadi misalnya ada satu video YouTube, kita copy linknya, kita minta untuk membuatkan soal berdasarkan YouTube yang tadi ya, atau link YouTube yang sudah disiapkan tadi. Kalau misalnya ini kita buat prompt ya, misalnya Anda sebagai guru, Anda adalah seorang guru kalau di PPA itu apa? Apa di PPA lagi? Di mana namanya? Di FC itu apa disebutnya? Tutor ya? Tutor atau guru ya? Mentor, Oh, mentor. fasilitator. Tutor, Oh, mentor ya? tutor, Tutor ya? Mentor atau tutor juga, Pak. sama aja. Oh, mentor ya. Anda adalah Mentor. seorang mentor yang yang mengajar di usia berapa itu? Kalau yang remaja usia berapa ya? 11, 15 tahun lah. 18. Ada seorang mentor yang mengajar 11 sampai 18. usia di usia 11 sampai 18 tahun ya. Bantu saya membuat soal yang berkaitan materi apa kira-kira yang sedang dibacakan ya. Saya tidak tahu Hidup bersyukur loh, Pak. ya berkaitan dengan hidup bersyukur. Ya, hidup bersyukur. Buatkan dalam 10 soal itu. 10 soal pilihan ganda. Ya. Ini kita klik lanjut. Nah, ini dia nanti ada topiknya ya. Ada ini apakah mindfulness ataukah hidup yang bersyukur yang ini. Saya kita mau pakai yang dua ya. Mindfulness sama bersyukur. Kita klik hasilkan. Kita tunggu sebentar. Ya, ini ya. Ini Bu soalnya Yanti, audionya ditutup Bu Yanti nanti. ya, ini soalnya sudah ya. Oh, sorry. Saya belum ubah bahasanya ya. Ini tadi masih dalam bahasa Inggris. Misalnya soalnya kita buat dalam bahasa Indonesia, sorry. Oke ya, kita buat lagi ya. Mentor apa? Future Center ya? Atau soal mentor ya, mengajar bantu saya, bantu membuat soal yang berkaitan sepuluh nomor. Nah, ini ya. Tadi Bapak Ibu harus ganti bahasanya nih. Ini ya. Bahasa keluar ini kan bahasa Inggris. Ini kan ada ya. Nanti ada pilihan banyak bahasa nih. Ya.
Kalau bisa bahasa Arab ya silakan pakai bahasa Arab. Nah, kita bahasa Indonesia ya. Kita klik bahasa Indonesia, kita gunakan 10 nomor, kita lanjut. Nah, ini tadi ada ya. Ini ada manfaat bersyukur dalam hidup ini. Kemudian praktek bersyukur. Misalnya kita mau pakai yang ini. Bersyukur, manfaat bersyukur dalam hidup. Kemudian perbedaan antara bersyukur dan puas. Saya dua indikator ini yang kita pakai untuk membuat soal 10 nomor. Kita klik hasilkan. Ini jangan lupa dicentang, diklik dulu, kemudian dihasilkan kuis. Ya, tunggu dalam beberapa menit. Ya, ya ini ya. Sudah langsung muncul 10 soal, 10 poin apa saja manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pilihan. Misalnya ini kita nomor 1, kita mau edit ya. Klik edit. Kita mau buat dalam bentuk yang ini ya. Oh sorry. Maaf, maaf. Ini ya, ada isian singkat atau susun ulang atau menjodohkan. Ya, itu kita buat sesuai dengan eh, ini ya, keinginan kita. Nah ini misalnya kita lihat di sini ya, di AI ini kan ada nomor 1 yang simbol AI. Di sini ada perbaiki kesalahan tata bahasa, ganti dengan pertanyaan serupa atau ubah skenario. Misalnya ini kan pertanyaannya apa saja manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kita ubah skenario menjadi dalam kehidupan nyata. Nanti dia akan buat. Dia buat bentuk cerita. Nah ini ya. Dia buat dalam bentuk cerita. Joko merasa, misalnya Joko kita ganti. Bisa ganti. Ya, misalnya Paulus lah. Ya ini ya. Ini ganti dia. Jadi ini ya. Ini kita terapkan. Ya, soalnya langsung berubah tadi ya. Jadi soal nomor 1 ini dia membuat soal mengkontekskan soal itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah pernah dengar dengan kata apa namanya high order thinking skill, nah ini masuk dalam kategori HOTS. Ya, soal ini masuk dalam kategori HOTS ya, karena di sini literasinya cukup ini ya. Jadi ini Paulus merasa hidupnya semakin berat dan penuh tekanan. Suatu hari ia mendengar tentang pentingnya bersyukur. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang ia syukuri setiap hari. Apa saja manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin Paulus rasakan? Nah ini jawabannya, pilihan jawabannya. Ya sama, ini nomor 2 juga ya. Misalnya kita mau, ini kan hanya nomor 2 kan sebutkan 3 contoh situasi di mana kita bisa bersyukur. Nah kita ganti, ini kan terlalu mudah ya. Kita ganti dengan ubah skenario dalam kehidupan dunia nyata. Nah tunggu beberapa menit. Nah ini ya. Oh, perbaharui. Jaringan. Oh, jaringan. Ya. Jadi nanti itu seperti tadi Bapak Ibu ya. Ya, kalau ini sudah, ya tinggal Bapak Ibu simpan, kemudian nanti klik bagikan linknya. Ya. Ya, ini ya. Ini kan sebarkan ya, klik sebarkan nanti salin link. Atau kalau kita salin link, kemudian kita bagikan ke mereka, kalau misalnya mereka sudah masuk, kita tinggal klik mainkan. Ya, nanti akan seperti polanya akan sama seperti tadi yang kita coba praktekkan di beberapa waktu yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu. Ya, jadi cuma seperti itu. Nah, tapi kalau tadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa, itu tidak bisa terbuka. Dia cuma sampai 5 atau 7 setelah itu sudah tidak bisa membuat soal yang baru. Tapi kalau menggunakan akun Belajar ID, eh, kita bisa pakai sampai berapa banyak pun tetap soalnya masih bisa dibuat. Selama itu menggunakan akun Belajar ID. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya nanti kalau untuk soal kuisis sama Canva ya itu harus cari waktu yang lain ya. Ini hanya pengantar saja untuk menunjukkan bahwa akun belajar ID kita itu tidak hanya dipakai untuk kita explore rapot pendidikan atau masuk ke rumah belajar, tapi bisa pakai juga masuk di kuisis dan di Canva. Nah, seperti itu. Baik.
Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Yunus. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dilanjut. Oke. Oh, baik. Terima kasih Pak Hendrik yang boleh menolong kita untuk pembelajaran hari ini ya. Ternyata banyak resource yang ada, tapi kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ya, berharap nanti kalau ada ingin japri apa nanti bisa ngomong atau tanya ke Pak Hendrik, nah, khususnya dalam penggunaan akun belajar tadi ya. Tadi syarat salah satu untuk akun belajar adalah ibu bapak mesti ada di Dapodik ya. Nanti cara bikinnya bagaimana kan tentu ibu bapak yang sudah bergelut di situ pasti tahu ya. Ya, tadi mestinya banyak yang hadir, tapi karena hujan dari Maluku Utara, ada beberapa, kemudian di tempat lain juga ada yang tidak bisa ikut sampai tuntas ya. Kita foto dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di sore ini ya. Nih, terima kasih tim Krayan. Wah, luar biasa. Bu Erni boleh ambilkan foto ya. Nah, nih, lengkap Krayan 5. Nah, orang ya. Ya, yang lain buka dulu gak foto-fotonya. Nah, Ibu Tari, Bu Vero, nah, Bu ya, Lasri, ya. Bu Mary. Bisa dibuka dulu kameranya? Ya, oke. Saya baru lihat Pak Silwanus. Ya, yang bisa buka-buka dulu kamera ya. Oh, Ibu Vero sama Bu Lasri, oke. Nadia ada di tempat. Nih, Bu Oh, di Lasri ini belakang Bu. sana. Oh, ya, ya, ya. Oh iya, Oh, gabung ya, sudah Lina dan tim. Ya, monggo. bentar ya. Yuk. Sebentar. Sebentar. Oke, 3, sorry, sebentar. 3, 2, 1. Sekali lagi Bu Lasri, enggak buka ya? Sudah Pak Yunus, Udah? Oh, sudah, kok belum rasanya tadi? Kok belum rasanya? Nah. sudah. Oke, terima kasih untuk tim Oke, Krayan, makasih. untuk tim Lalo, untuk tim Kalimantan Terima Timur, kasih. Terima kasih untuk banyak. tim apa nama Wana, Lauje ya. Ya, tim Sulawesi Tengah, Poso ya. Kita akan mengakhiri di dalam doa pada sore hari ini. Bu Johanna boleh berdoa pada petorang. Nah, kasih suara dulu dari perbatasan sana ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Tuhan sudah tolong dan pimpin kami dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk beberapa hal baru yang bisa kami terima. Tuhan tolong untuk kami bisa aplikasikan dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Pak Hendrik lagi terima kasih buat waktu Makasih, Bang. yang diberikan buat kami di Indonesia Tengah. Tuhan memberkati pelayanan Bapak di Wamena dan di sekitarnya khususnya di Jaya Wijaya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan ya bisa nanti japri ke Pak Hendrik ya berkaitan dengan apa yang menjadi topik kita hari ini ya. Jadi ada banyak hal tadi ya. Tuhan memberkati. Pak Hendrik mungkin kalau ada ide apa waktu-waktu yang lalu lagi yang lain bisa diinformasi Ya, supaya khususnya tadi ada 2 topik ya, topik Canva sama puisi. puisi tadi itu. Nanti beliau bersedia untuk mendampingi kita ya. Ya. Yang Mau penting dong itu, Canva. yang penting ibu bapak harus kasih waktu ya dan menyesuaikan dari waktunya beliau. Oke, Oke, ada yang mau makasih. disampaikan sebelum end semuanya? Silakan. Mau sampaikan Ibu Kris, kita mohon ya jalan-jalan ya. Oke. Ya Bu, Yes. kapan-kapan.